Eh, Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama izinkan saya untuk perkenalan diri dulu ya Bu ya. Silakan Nama Pak. saya nama saya Gama. Di sini saya ada di FTC ya, di pabrik untuk bagian maintenance di FTC 2 atau bisa disebut line floating kalau Bapak Ibu ini. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Pak Gama Eh, nggak bisa buka video ya Pak? apa? Oh Nggak Pak bisa buka Gama. kamera ya Pak? Saya. Oh Heeh. bisa, bisa. Biar Bentar. kelihatan gitu Pak. Bisa ya. Nah, Iya, keren rupanya Pak. seperti ini. Silakan Pak, silakan. Oke, baik. Saya lanjut ya, Bu ya. Oke, di sini materi saya nggak banyak, cuman Bapak Ibu juga mungkin sudah tahu judulnya yuk kenalan dengan 5S atau 5S. Seperti yang terpampang dalam PPT saya, ini ada 5S versi bahasa Inggris dan versi Jepang ya. Jadi kalau bahasa Inggris itu mulai dari short, set in order, sign, standardize, dan sustain. Untuk dari 5S-nya versi Jepang, ini maksudnya sama sih. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Kita lanjut. Apa sih 5S itu? Oke, bentar. Oke, ini arti kata. Ini ada 3 versi ya. Kalau dari bahasa Jepang dan Inggris itu masih dipakai 5S. Cuman kalau Indonesia pakainya 5R. Ya, sama aja. Jadi yang pertama itu seiri atau short, untuk bahasa Indonesianya ringkas. Ini artinya itu yaitu memilah dengan menyingkirkan barang yang tidak berguna dan menyisakan yang dibutuhkan. Jadi pertama-tama tahapan dari 5S itu yang pertama itu kita harus memilah mana barang yang tidak kita butuhkan dan mana sampah. Misalnya kalau misalnya tidak kita butuhkan, kita buang atau mungkin kita atur berdasarkan berdasarkan pengeluarannya atau apa fast moving atau slow movingnya. Jadi kalau misalnya dia slow moving kita jauhkan dari kita, tapi kita tetap butuh, atau kalau yang fast moving harus benar-benar dekat dengan kita. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu seiton atau set in atau set in order atau rapi. Jadi setelah kita memilah dan memilih, jadi kita memilah yang nggak kita gunakan, habis itu kita memilih yang kita gunakan, selanjutnya itu kita merapikan dengan menata dan menandai. Jadi kita tata, kita tandai supaya kita lebih mudah untuk menemukannya atau apa mencari barang tersebut. Kemudian tahapan selanjutnya itu seiso atau sign atau resi. Jadi setelah kita menyisihkan, habis itu kita rapikan. Yang ketiga yaitu kita membersihkan. Jadi kita cleaning, kita bersihkan barang-barang agar selalu siap digunakan kapan saja. Tahapan selanjutnya dari 5S yaitu seiketsu atau standardize atau rawat. Ini biasa disebut juga kita harus membuat SOP. Merawatnya tetap dalam kondisi semula walaupun sehabis digunakan. Jadi kita membuat standaris, kita membuat SOP atau IK sehingga tidak hanya kita yang tahu cara merawatnya, orang lain pun tahu dengan membaca SOP tersebut. Untuk yang poin terakhir, yang 5S yang kelima yaitu Shitsuke atau sustain atau rajin. Jadi ini secara sustain atau continue. Jadi kita membiasakan dan menjaga kedisiplinan untuk menerapkan sistem secara continue. Jadi kalau misalnya kita berhenti sampai standar saja, itu bakal sia-sia, jadi nggak bakal berulang lagi. Bahkan lebih tepatnya bakal kotor lagi, karena kita nggak sustain, kita nggak mulai dari ulang lagi. Misal kita sudah melakukan perbaikan sampai bagus, ujung-ujungnya diberantakin, kita nggak sustain, berarti kita nggak continue, kita tidak kembali ke awal untuk kita shot lagi, set in lagi, atau sign, kemudian kita standaris lagi. Jadi intinya yang terpenting itu kita harus rajin agar 5S ini bisa berjalan dengan semestinya. Nah ini 5S adalah sebuah konsep efisiensi tempat kerja dan organisasi mengenai mengatur dan menjaga standar berdasarkan pendekatan pengertian umum
menyusun dasar untuk perbaikan berkelanjutan dan juga mampu mempengaruhi pencapaian KPI. Ini mungkin yang sebagian banyak orang emang ngaruh sih 5S ke KPI, sangat berpengaruh sekali, terutama untuk kita bekerja atau di lingkungan pabrik itu sangat berpengaruh sekali untuk 5S ini. Nanti bisa saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini pilar. Jadi 5S itu ibarat kata sebuah pilar. Ini kita ada contoh, ini ada kereta, kemudian ada beberapa pilar. Nah, ini salah satu pilar ini ya 5S itu tersendiri. Jadi kalau misalnya salah satu pilarnya tidak kuat atau tidak kokoh, maka kereta pun tidak dapat melaju ke tujuan yang kita inginkan. Jadi pilar merupakan fondasi dari sebuah bangunan yang mempunyai fungsi sangat vital. Jika semua pilar bersuara, sistem akan terlihat utuh, lengkap, dan kita akan mempunyai pabrik dengan fungsi yang benar. Dan saya bicarakan tadi, jika salah satu pilarnya roboh, maka sistemnya yang sudah kita buat secara keseluruhan akan turun performanya dan kita akan kembali kepada masa lampau. Kemudian ini ada tambahan yaitu visual, berarti sesuatu yang dapat dilihat. Pabrik dengan yang bersih maka segala tempat berlabel. Jadi pabrik yang bersih itu semuanya itu berlabel dan ada visual management yang bisa kita lihat untuk memudahkan informasi yang dapat kita dapat. Yang mana kita bisa menggunakan papan bayangan atau shadow board. Nanti bisa saya jelaskan shadow board itu seperti apa untuk peralatan untuk memudahkan mengidentifikasi kekurangan dan untuk menemukannya. Dan foto before after dipasang untuk menunjukkan semua jenis perbaikan. Jadi ini seperti kita membuat gold standar. Jadi misalnya kayak contohnya misalnya terkait housekeeping. Jadi kalau misalnya housekeeping kan gampang aja nyuruh orang udah bersihin itu, bersihin ini. Cuman kan kita nggak tahu standarnya seperti apa. Nah, lebih mudahnya kita foto aja bagian yang paling bersih udah kita bersihkan, kita foto, kita pampang lebar-lebar dekat dengan misalnya ada OB atau pegawai housekeeping, kita pampang lebar-lebar di situ fotonya. Inilah housekeeping standar kita. Jadi mereka lebih mudah untuk mencerna daripada dengan kata-kata. Jadi lebih baik secara visual dengan gambar, oh housekeeping itu harusnya seperti ini dong, bersihnya seperti ini, standarnya seperti ini. Seperti itu. Nah, ini contoh 5S itu tugas siapa sih? Nah, 5S itu ya tugas setiap orang, setiap individu. Karena ya setiap orang di lingkungan perusahaan maupun di kantor ataupun di pabrik mempunyai peran yang sangat vital atau perannya masing-masing mulai dari yang paling bawah sampai dari manajemen. Kalau misalnya 5S cuman tugasnya housekeeping, ya sama aja, gitu-gitu aja, nggak bakal berkembang. Paling cuman bersih, cuman tidak ada perkembangan-perkembangan yang lain yang mungkin bisa lebih baik lagi. Kalau misalnya cuma tugas dari housekeeping, jadi ini tugas dari semuanya. Nah, ini kita ada point of view. Ini adalah contoh. Ini bukan di Sinta ya. Ini ya saya ngambil dari Google. Ini bukan di Sinta. Jadi misalnya ini bisa Bapak Ibu lihat sendiri nih contohnya sebuah pabrik. Coba bayangkan semisal Bapak Ibu sekalian adalah customer dari supplier ini, dari pabrik ini. Apakah kalau misalnya Anda ada visit ke pabrik melihat seperti ini, apakah Anda yakin supplier ini dapat menyediakan produk yang bagus? Tentunya tidak kan ya. Tentunya tidak. Jadi ya kalau misalnya saya sebagai customer lihat kayak gini, wah saya nggak jadi beli. Nah itulah pentingnya 5S di lingkungan pabrik. Jadi agar pabrik kita terlihat bersih, semisal ada customer mau visit ke tempat kita welcome, kita nggak perlu kayak bangun candi tiba-tiba lingkungannya dibersihin karena ada customer, enggak, kita harus tiap hari harus bersih sehingga customer ya mau beli ke kita, oh ini produknya higienis loh, nggak ada tumpahan apa, nggak ada ini, nggak ada debu di mana-mana seperti yang terlihat di foto ini. Nah, ini penjelasan lebih rincinya terkait tahapan dari 5S. Yang pertama itu seri, yaitu yang short tadi, ringkas. Ini hanya yang Anda butuhkan dalam jumlah yang sesuai kebutuhan dan sesuai waktu peruntukannya. Seperti yang saya bilang tadi, yang benar-benar Anda butuhkan, usahakan dekat dengan Anda.
kalau misalnya Anda membutuhkan tapi semisal frekuensinya agak lebih jauh, agak jauhkan dari Anda sehingga lokasi Anda dapat lebih bersih dan juga tidak terlalu banyak barang-barang yang ada di sekitar Anda. Kemudian ada yang semisal saya makainya paling sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Atur tempat yang agak lebih jauh lagi atau kayak semisal kalau di bagian saya ini di maintenance ya. Kalau di maintenance ini ada part-part yang consumable. Jadi yang pasti itu tiap hari kita gunakan kayak grease itu pasti kita gunakan. Itu usahakan itu sedekat dengan kita. Kemudian ada part-part yang slow moving seperti kayak bearing-bearing itu slow moving sekali. Jadi kita nggak kayak minum obat nggak 3 kali sehari kita pakai, mungkin bisa setahun sekali. Nah itu kita tempatkan ada tempatnya yaitu di GSP atau di gudang spare part yang lokasinya memang agak jauh dari kita karena kita juga tidak terlalu membutuhkan banget gitu seperti itu. Kemudian lanjut ke setting order atau seton. Nah ini kita mulai setelah kita pilah kita dibedakan dan diurutkan sesuai dengan klasifikasinya. Kita kasih label dan pendataan kurang lebih berisi tempat barang, nama barang, dan jumlah, sehingga cepat diakses dan mengurangi pemborosan dalam bentuk gerakan mondar-mandir. Ini ya kita kasih penandaan, udah kita rapikan, kita kotak-kotakin, kita kasih label, atau mungkin bisa jadi kita kasih shadow board atau Pokayoke. Pokayoke itu kayak mistake proven, nanti bisa saya contohkan. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga udah paham terkait Pokayoke. Jadi kita tandain. Jadi kita kalau misalnya mencari lebih mudah. Bukan hanya dirapikan. Kalau dirapikan tapi tidak ditandain juga tetap aja kita nyarinya susah. Karena nggak kita doang yang mencari barang tersebut. Mungkin kita paham. Cuman orang lain apakah sepaham dengan kita? Karena kan kita yang naruh. Kadang orang lain juga nggak paham kalau nggak ada taggingnya atau penamaannya atau perlabelan. Nah, kemudian lanjut ke seiso. Udah dilabel, udah ditata, kita sign atau dibersihkan. Jadi kita cleaning, pembersihan barang yang telah ditata dengan rapi agar tidak kotor, termasuk tempat kerja, lingkungan, serta mesin. Ini ada contoh, ini membersihkan adalah memeriksa. Jadi kalau misalnya suatu barang yang misalnya barang atau suatu lokasi itu kayak berdebu apa berarti itu dia bukan masalah dibersihkannya, tapi itu emang nggak diperiksa juga. Jadi kalau kita membersihkan itu pasti kita juga menginspeksi atau kita memeriksa. Nah, kemudian lanjut ke Seiketsu atau standardization, standardize. Jadi di Seiketsu ini kita membuat standarisasi dan konsisten dalam melakukan tahapan-tahapan sebelumnya. Untuk merangsang supaya karyawan patuh terhadap aturan yang berlaku, maka perlu dilaksanakan reward and punishment. Jadi ya kita buat SOP, kalau misalnya SOP-nya dijalankan, ya kita kasih reward. Kalau misalnya SOP tidak dijalankan, mungkin kita bisa kasih punishment kepada karyawan tersebut. Ini misalnya contoh nih, ini kayak ada foto ini. Ini di SOP-nya kita kasih visualisasi aja. Ini ada drum, ini bisa di stacking atau bisa ditumpuk selama sejumlah 4 tumpukan. Jadi operator atau yang bekerja di sini tahu, oh batas atasnya ini cuma 4 tumpukan. Jadi kalau misalnya 5 tumpukan berarti itu udah nggak boleh. Tanpa perlu kita membuat SOP yang kata-kata yang banyak aja. Jadi kita hanya menggunakan foto aja udah cukup. Kemudian ini ada juga contohnya, ini cuman bisa 2 drum. Kemudian drum yang udah dibersihkan ditaruhnya di sini. Jadi orang pun atau pegawai pun atau karyawan juga tahu tanpa harus membaca SOP yang panjang, hanya dengan visualisasi seperti ini mereka sudah paham apa yang harus mereka lakukan. Mungkin untuk yang ini nanti saya kasih contoh juga. Saya sudah membuat cuman masih draft. Nanti akan saya inikan ke atasan saya. Nah, kemudian lanjut ke yang terakhir, penjelasan detail tentang Shitsuke atau rajin, sustain. Jadi memelihara kedisiplinan dari masing-masing personel untuk melakukan semua tahapan dalam 5S. Jadi yang terpenting ya ini, disiplin. Jadi keempat poin yang pertama itu tidak akan berhasil kalau misalnya kita yang terakhir ini tidak kita jalankan.
itu akan sia-sia karena hanya sekali jalan aja, udah bersihin sekali jalan, udah habis itu nggak dibersihin lagi. Nah kalau kita rajin, kegiatan-kegiatan yang sebelumnya itu bakal terulang kembali sehingga mungkin kita dapat inspirasi lagi untuk perbaikan yang selanjutnya. Mungkin ada yang lebih baik, ada yang lebih bagus. Seperti itu. Seperti kata-kata Bruce Lee nih, knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do. Jadi kita harus lakuin, kita harus mengaplikasikannya. Kalau nggak gitu ya sama aja, hanya impian kita, tidak akan menjadi kenyataan. Nah ini contoh dari, ini bukan di Sinta juga ya, ini saya ngambil di Google. Contoh dari kegiatan 5S ya. Yang pertama ini kayak peralatan lab. Ini ada peralatan lab, ada drum di mana-mana, ada kayak mungkin ini semikal ya, semikal ditaruhnya berantakan, kemudian dirapikan dan diberi label di sininya. Jadi sehingga tidak hanya kita, orang lain pun juga tahu kalau misalnya disuruh untuk mengambil barang-barang tersebut. Mungkin sebelumnya kita udah terbiasa seperti ini, udah terbiasa, dan kita juga yang biasa ngambil. Jadi ya udah, saya tahu lokasi barang misalnya semikal ini pasti di sini karena saya yang naruh, saya yang ngambil juga gitu. Nah cuman kan orang lain mungkin tidak seperti Anda, jadi orang lain juga pasti pusing lihat kayak gini, ini di mana ini. Nah kalau misalnya dibikin seperti ini rapi, mungkin orang lain juga bakal dengan mudah untuk menemukan barang yang diinginkan. Seperti ini juga, ini yang before-nya itu ada tumpukan-tumpukan nggak jelas, itu kita singkirkan, kita kasih yellow line. Jadi barang itu hanya boleh berada di yellow line tersebut. Kalau misalnya keluar dari yellow line, kita harus merapikan dan dikembalikan ke yellow line tersebut. Seperti ini juga, ini contohnya berantakan, udah ada kabinet, ada filing kabinet, cuman masih naruh kardus-kardus di bawah. Setelah itu kita dirapikan, dikasih yellow line, dikasih palet, dan ditata dengan rapi. Ini contoh ini dulu pernah saya aplikasikan juga. Jadi dulu di perusahaan lama saya pernah ada perlombaan juga terkait 5S. Jadi ini contoh yang pernah saya lakukan. Ini saya ada laci ya. Ini laci saya dulu seperti ini, berantakan, isinya kartu absensi, buku, terus ini ada mata bor, jadi macam-macam lah masuk di dalam laci ini. Kemudian ya kita ada program 5S, kita ada grup-grup, kita dibagi grup untuk dilakukan perlombaan ya. Jadi setelah itu ini saya bikin, ini namanya Pokayoke, jadi mistake proven atau shadow board. Jadi ini kayak kita bikin bayang-bayang barang yang kita butuhkan saja. Jadi ini kan yang untuk keperluan office kan saya butuhnya cuma kalkulator, staples, bolpen, dan gunting, dan lain-lain. Nah itu saya buatkan shadow board atau Pokayoke seperti ini. Jadi semisal barang itu hilang, saya tahu barang apa yang hilang. Jadi misalnya ini kalau gunting yang nggak ada di situ, berarti oh gunting saya hilang karena ada shadow-nya, ada bentuk gunting yang hilang tersebut. Atau staples saya hilang, itu saya harus mencarinya. Dan juga dalam pencarian juga bakal lebih mudah jika rapi seperti ini. Ini juga contoh yang dulu pernah saya lakukan. Jadi ini dulu ruangan maintenance saya, dulu ruangan workshop saya sebelumnya. Bisa dilihat, ini ada thinner, ada kardus, ada lemari di tengah jalan, ada ini karung-karung nggak jelas, jadi berantakan lah. Kemudian ya udah, kita inisiatif, ayo kita lakukan 5S. Kena tombak apa? Dia kan motong, kawannya motong belakang nikah. Oke, saya lanjut ya. Oke, setelah itu ya udah kita lakukan 5S yuk. Saya dengan tim saya lakukan 5S untuk ruangan kita sendiri, karena kan kita juga kerjanya di sini ya. Masa nyaman kerja dengan kondisi yang berantakan seperti ini. Jadi kita rapi-rapikan, udah kita kasih yellow line, barang-barang ada pada rak, dan kita tandain. Cuman ya namanya juga 5S, continuous improvement, kita harus
lanjut, kita harus continue. Jadi saya nggak puas dengan kondisi yang seperti ini. Jadi saya mengajukan ke manajemen, saya ingin membuat workshop saya yang senyaman mungkin dan sebersih mungkin. Jadi saya mengajukan, inilah fungsinya. Jadi kalau saya sendiri ya nggak mungkin kita bisa melaksanakan 5S ini. Jadi kita harus berkolaborasi dan juga harus ada apa namanya, dari manajemen juga harus support ya, terhadap kita, terhadap 5S yang kita lakukan. Jadi ini saya disupport dari manajemen, oke, lakukan yang kamu inginkan terhadap ruangan kamu. Jadi saya buat sedemikian rupa, saya coating biar apa namanya, biar nyala lah ruangannya. Terus kemudian saya buat shadow board untuk tools. Jadi barang-barang yang tadi yang tidak diperlukan saya keluarkan semua sehingga hanya barang yang diperlukan yang ada di ruangan workshop ini. Ini contoh. Kemudian ini 5S terhadap perusahaan ya. Jadi bisa dilihat ini ada world class manufacturing. Bisa dilihat 5S itu ada di sini nih. Nah, ini ada pilar, ada pondasi. Jadi 5S itu adalah pilar dari pondasi, pondasi dari pilar. Jadi kalau misalnya 5S-nya yang nggak jalan, ini bakal rubuh semua, mulai dari quality, setup time reduction, business entire maintenance, dan autonomous maintenance nggak bakal jalan kalau misalnya 5S tidak kita jalankan. Kata-kata pepatah yaitu apa yang kita butuhkan seharusnya berada di tempat yang kita inginkan dan kapan kita membutuhkannya. What we want should be where we want it, when we want it. Itu. Nah, ini contoh. Mungkin ada brainstorming dikit ya. Mungkin bisa ditanggapi, ini mana sih yang abnormal atau yang nggak benar. Mungkin dari Bapak Ibu bisa komen di foto ini mana yang tidak seharusnya yang ada di sini. Kayaknya sibuk semua ya. Baju sama tas ya, Pak? Tasnya. Ya, tas ini seharusnya nggak di sini karena kan ini sudah ada, ini lemari kalau nggak salah ya. Ini nggak boleh. Terus apa lagi? Jaket. Jaket ya bisa, harus ada, bisa nggak ada. Ini masih toleransi Pak kalau ini. Mungkin ada lagi. Di chat Pak Dewa ngomong. Aduh, nggak lihat. Itu yang di atas meja Pak, apa air cooler di atas meja ya? Kipas Ya angin. benar. Nah ini ngapain ini ada di sini? Jadi kan ini meja kan peruntukannya untuk bekerja. Kenapa ada kipas angin di atas meja? Mungkin biar adem ya. Ya harusnya ya kita belikan kipas angin yang kayak standing yang mungkin bisa mengcover semua orang yang ada di sini. Nggak perlu harus ditaruh di atas meja. Oke, contoh yang selanjutnya. Nah ini mana yang nggak seharusnya ada di sini? Ada cat lagi nggak? Ya benar Pak Dewa, sabun. Ini seharusnya kita membuatkan tempat untuk sabun atau gimana. Mungkin ini apa namanya, di kita sendiri mungkin ini ya bisa ditoleransi lah. Nah itulah yang seharusnya tidak terjadi. Kita harus mengurangi toleransi yang seperti ini. Jadi ini kayaknya biasa ini di tempat rest area juga banyak kayak gini. Cuman kan kalau dari diri kita, kalau bisa lebih rapi, kenapa enggak gitu. Ini contohnya sabun. Kemudian ini juga ada tisu ini. Ini tisu ngapain ada di sini? Kan seharusnya kita buang ke tempat sampah. Itu yang harus kita perbaiki. Ini harusnya seperti ini, nggak ada barang-barang apapun yang ada di sini atau material-material aneh yang ada di wastafel ini ya. Kemudian ini ada lagi, ini kira-kira mana yang tidak seharusnya. Selotipnya. Ya Bu, benar Bu. Jadi ini udah ada tempat sampah, tapi kenapa selotip
buangnya di luar gitu kan. Apa gunanya tempat sampah kalau masih buangnya di luar? Nah, harusnya seperti ini. Jadi kita bisa kasih yellow line, kemudian kita pisah-pisahkan sampah yang misalnya ini spidol, ada sampah apa lagi, dan kita pun juga harus memastikan posisi sampah itu sesuai dengan posisinya, dan kita juga membuang ke dalamnya, tidak membuang di luarnya. Nah, bisa juga itu karena tempat sampah tertulis bukan peruntukan sisa selotip, ya benar Pak. Jadi harusnya ya sesuai dengan taggingnya yang di sini. Kalau spidol ya spidol, kalau misalnya selotip ya selotip. Terima kasih Pak Dewa udah menjawab. Nah, lanjut ini yang seperti yang tadi yang sudah saya sampaikan terkait laci ya. Keuntungannya kalau misalnya kita lakukan 5S di laci, itu yang pertama dapat dengan mudah menemukan sesuatu yang hilang. Jadi nggak kayak kita nyari bolpen, kayak nyari jarum di tumpukan jerami ya. Susah banget karena berantakan. Jadi kalau misalnya dengan kita rapikan, kita dapat mudah menemukan sesuatu yang hilang. Kemudian kita juga dapat dengan mudah mengambil yang Anda butuhkan. Kita butuh apa, udah ada. Karena kita udah rapikan, kita tahu tempatnya di mana. Kemudian yang ketiga, mengurangi waktu pencarian. Jadi kerja kita lebih efisien karena kita nggak terbuang waktu sia-sia untuk mencari barang yang kita butuhkan. Yang terakhir yaitu ya, membuat pemandangan lebih indah dan tempat yang sehat. Jadi kita, kelihatannya lebih oke lah, cakep, nggak berantakan. Contoh-contoh penerapan dari pekerjaan ini yang dulu pernah saya lakukan, yaitu ini ada housekeeping tools, kita kasih shadow board. Jadi ya orang habis bersih-bersih naruhnya di sini lagi. Kalau misalnya nggak ditaruh di sini, ketahuan ini ada barang yang hilang, misalnya sapu hilang, atau ini pengki namanya, pengki hilang, atau yang buat bersihin kaca hilang. Jadi dapat dengan mudah tervisualisasi dengan baik mana yang hilang dan mana yang tidak ada. Dan kita harus mengembalikannya ke tempat semula. Termasuk juga ini terkait tools. Tools ini ada shadow board-nya juga. Jadi di belakangnya tools ini ada bentuk kuncinya. Jadi kalau misalnya ini hilang, ketahuan kunci mana yang hilang. Dan kita harus mengembalikannya. Kemudian ini adalah contoh dari, ini adalah Kanban board, atau kalau di kondisi improvement ini namanya Kanban board. Jadi kita mengetahui progres apa yang kita lakukan dengan hanya menggunakan sticky note. Jadi ini simple, hanya menggunakan sticky note. Ini merupakan MWO. Di pabrik kita biasa disebut work order untuk maintenance ya. Jadi kita ada work order dari user kita. Nah, ini bisa tervisualisasi update-nya sampai mana sih, dan juga prioritasnya berapa. Jadi misalnya kalau warna merah ini prioritas utama, warna hijau prioritas kedua. Jadi kita tahu mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Dan orang lain lewat pun juga, walaupun bukan orang maintenance, juga paham, MBU saya udah sampai mana ya, udah sampai tunggu spare part, misalnya kita tempel di sini, masih tunggu spare part, atau apakah udah selesai. Jadi tidak hanya usernya aja yang tahu, tapi yang customernya yang juga bakal tahu dengan tervisualisasi seperti ini. Jadi dimudahkan. Intinya kita membuat lebih mudah. Nah, ini contoh penerapannya misalnya di lingkungan office, mungkin ini di kantor pusat bisa dilakukan juga untuk filing kabinetnya ya. Jadi mungkin udah diterapkan juga, saya kurang tahu. Misalnya Bapak Ibu punya file yang penting yang harus ada di ruangan Bapak Ibu, bikin aja penomoran atau dikasih selotip seperti ini, miring gini. Jadi kalau misalnya satu file nggak ada, bakal ketahuan, ada satu file yang nggak ada nih, kita harus cari. Jadi kita lebih mudah untuk menemukannya. Seperti ini juga kita kasih dengan selotip, kita garis. Jadi untuk mempermudah kita dalam pencariannya atau misalnya hilang. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan terkait 5S yang ya
sudah saya utarakan. Mungkin ada tambahan, ada yang kurang gitu, atau ada pertanyaan, dipersilakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau sharing Ya, ada tambahan. yang mau sharing, ada mungkin ada yang ya contoh lebih baik atau seperti apa. Silakan Bapak Ibu. Agama saya nanya deh Pak. Oke Bu, silakan Bu. Di pabrik 5S-nya gimana Pak? Kalau di saya sendiri sih, ini belum saya masukin juga karena saya juga kurang waktu ya. Saya udah ini Bu, dikit-dikit lah kalau di lingkungan saya sih tiap hari Jumat kita ada Jumasih atau Jumat Resi. Jadi tiap hari Jumat kita ada bersih-bersih bengkel, bersih-bersih ruangan kita. Kemudian juga ada beberapa visual management yang sudah saya buat, cuman belum saya masukkan ke sini juga, yaitu terkait display pressure gauge. Pressure gauge itu kayak jarum untuk menunjukkan tekanan steam yang ada di sini. Jadi itu kita kasih color coding, kasih warna. Jadi kalau misalnya warna merah itu steam drop atau bahaya, bisa steam drop atau over pressure. Kemudian kalau warna hijau itu bagus ya, hijau itu normal, tekanan normal. Kemudian kalau kuning, wah ini udah warning, ini bahaya ini, mesin bakal stop. Itu udah saya aplikasikan di Xbox 1, 2, 3, 4 sama di header. Sayangnya belum ada fotonya ya Pak ya. Coba ya saya stop share, saya cari dulu. Ada harus. Pak. Atau ini saya share dulu terkait ini SOP, contoh SOP yang memudahkan kita. Jadi kan selama ini kan kita SOP atau IK itu menggunakan kata-kata ya, kebanyakan pakai kata-kata gitu. Nah, ini saya ada contoh, cuman ini draftnya sudah saya ajukan ke Pak Nugroho, cuman belum di approve. Nah, ini contoh IK yang saya buat untuk terkait akurasi. Akurasi. Ada tetap kata-kata dikit-dikit lah ya, tujuan, ruang lingkupnya. Cuman, nah rincian IK-nya kita berikan foto. Jadi lebih memudahkan untuk yang di lapangan untuk dalam penerapannya. Karena ini pastikan sudah disiapkan timbangan, sudah siapin timbangan. Kemudian arahkan, ini misalnya ada flapbox harus ke arah sini, kita kasih penunjuk arah. Jadi orang yang nggak terbiasa melakukan akurasi pun bakal paham. Oh ini harusnya ke sini. Kemudian harus lakukan cleaning, ya kita cleaning terlebih dahulu, kita kasih foto, kemudian kita ada memasukkan parameter pada panel, kemudian kita timbang, ini ada contohnya cara penimbangannya, kemudian kita lakukan hasil akurasinya seperti apa sampai di tahap selesai lakukan pekerjaan kita. Jadi kita kembalikan ke kondisi seperti semula. Seperti itu sih Bu. Ini yang rencananya mau saya ajukan. Jadi IK nggak harus atau SOP nggak harus kata-kata. Kalau bisa ada visualisasinya seperti ini. Jadi lebih memudahkan kita. Iya. Kalau IMAS kayaknya lebih banyak main visual ya Pak ya. Main visual Bu. Main kreativitas aja Bu kayak tadi. Bisa dengan modal yang murah juga bisa juga harus bantuan dari manajemen misalnya, nggak harus yang lebih baik. Ya. Oke, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ini kebetulan audiensnya kebanyakan dari non FTC ya justru ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau cerita penerapannya di departemen masing-masing. Yang mungkin ada yang sudah ya di kantor pusat udah nggak sih Bu? Ini saya nanya balik nih. Kantor pusat ya Pak ya. Mungkin teman-teman yang di kantor pusat bisa menjawab. Udah mulai diterapkan nggak sih? Sudah dimulai, cuman mungkin belum serapi yang tadi ya Pak ya. Ada batas dan segala macam. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya?
Ini pada diem-diem aja nih. Saya mau nanya ngerapin meja kantor, meja kerja Bu ini tapi nggak jadi, dari masuk kerja nggak pernah punya meja kantor. Waduh. Bapak jalan-jalan mulu sih, sales ya Pak ya. Kalau itu curhat, Pak. Nggak ada meja di kantor ya Pak ya. Atau mungkin Pak Dar yang sekarang di GA ya Pak ya. Ada mau cerita Pak, bagaimana, apakah sudah ada penerapannya di kantor pusat Pak? Kalau kantor pusat saat ini, terutama dengan kondisi kantor baru sih ya, semaksimal mungkin sudah inilah Bu Winnie ya, sudah bisa lebih tertata ya, lebih tertata, lebih lebih baik dibanding pada saat kita mungkin dulu di ini ya, di kantor yang lama ya. Mungkin ada ini aja buat Pak Gama ya. Tadi kan disebutkan salah satu metode untuk perapihan satu area gitu menggunakan garis pembatas ya, atau ada yang yellow line gitu misalnya ya. Iya. Ada ininya nggak sih Pak? Ada standar bakunya gitu. Misalnya area A memakai dengan yang warna kuning, kemudian area lainnya memakai dengan warna lain gitu Pak Gama. Kalau itu sih setahu saya biasanya warna kuning, Pak. Kalau warna merah biasanya itu yang tidak boleh dilalui. Misalnya kayak pintu nih Pak. Jadi pintu itu bisa dikasih red line juga. Jadi kayak swingnya pintu itu kita kasih red line. Jadi orang nggak boleh ada di situ karena bakal berbahaya kalau pintu itu terbuka. Itu sih Pak. Tapi kalau misalnya mau pakai warna yang lainnya juga boleh sih. Semisal kecuali merah ya, karena merah itu ibarat kata itu nggak boleh lah, nggak boleh pakai warna merah. Tapi kalau pakai warna lainnya, saya rasa masih boleh sih Pak. Karena kan mungkin di lingkungan Bapak lantainya warna kuning, nggak mungkin kita kasih yellow line juga, nggak kelihatan. Bisa pakai warna line yang lain seperti biru, bisa Pak, seperti itu Pak. Oke. Apakah menjawab Pak? Ya. Jadi habis ini ada yang dikasih yellow line ya Pak Dar ya, di kantor pusat. Tapi jangan line ya Bu ya. Ya Bu. Daryono rajin kok meriksa mobil sales. Halo Pak Dewa. Kan mobilnya saat ini udah nggak pernah ke kantor Pak De. Oh iya. Mobilnya Pak Dewa mau dikasih yellow line gitu Pak. Baik, Bapak Ibu yang lain ada yang mau bertanya mungkin? Atau mau cerita gimana sih penerapan 5S di meja kerjanya atau mungkin di departemennya? Apakah sudah berjalan? Atau ada, silakan Pak Dono. Pak Dono satu-satunya yang dari FTC nih audiensnya. Waduh, masa sih Bu? Oh iya nih ada supportnya nih saya nih. Gimana Pak Dono? Ya, saya sih minta tip aja ya. Minta tip bagaimana supaya orang-orang di sekitar kita konsisten menjalankan 5S ini. Kadang-kadang kita udah briefing, kasih tahu, kemudian mungkin seminggu atau 2 minggu. Nah ini supaya apakah by mood, kadang-kadang nggak konsisten gitu. Nah itu bagaimana ya Pak Gama biar mereka apa orang-orang lah yang di sekitar kita itu konsisten dengan apa yang ingin kita terapkan 5S ini seperti itu. Oke, terima kasih Pak Dono pertanyaannya. Ini yang udah pengalaman saya Pak yang di tempat lama saya dulu. Yang pertama itu kita kasih pengertian dulu Pak. Jadi kita kasih tahu 5S itu apa sih? Karena kan nggak mungkin untuk yang ada beberapa orang yang kurang paham terkait 5S ya Pak. Jadi kita harus perinci kembali untuk penjelasannya 5S itu ini, efeknya ini, nantinya bakal seperti ini, seperti itu Pak. Yang kedua, paling gampang kita kasih, misalnya untuk kebersihan ya Pak ya, untuk kebersihan seperti yang tadi saya jelaskan, kasih aja gold standard housekeeping. Difotoin lokasi itu yang sudah Pak Dono bersihin benar-benar bersih lah. Itu lokasi udah bersih, difoto, dicetak di dekat lokasi itu biar housekeeping atau yang orang-orang yang ada di situ paham. Ini lingkungan ini atau area ini harus kebersihan ini.
Kalau nggak gitu, ya seperti yang tadi ada reward and punishment. Kita bikin SOP, kalau misalnya nggak dilakukan, kenapa? Kalau misalnya dilakukan, kita kasih reward. Seperti itu, Pak. Gampangnya seperti itu. Orang bakal takut kalau misalnya kita kasih punishment, Pak. Pasti dijalanin. Iya, iya. Nah, dengan Iya. lebih gampang. Kalau misalnya kita ngomong-ngomong doang, kasih kata-kata, kita harus terapkan 5S, kita harus bersihin ini. Sedangkan mereka nggak tahu standar bersihnya seperti apa. Makanya itu kita kasih foto aja, kita pampang besar, jeder. Udah, contoh seperti itu. Nggak mau tahu saya, harus seperti itu. Nah, kayak gitu, Pak Dodo. Iya, iya, iya. Iya, Pak. Kita emang kalau di produksi, ya mungkin semua diproduksi kali ya. Briefing kan hampir awal shift kita briefing. Itu pasti kontennya saya instruksikan ke PJU tidak luput dari kebersihan. Iya. Kebersihan. Tapi saya maunya mindset mereka tuh benar-benar gitu. Maksudnya apa yang bukan ini ya. Jadi mereka ngerti, tahu gitu. Secara konsisten seperti buang sampah yang memang benar di tempatnya gitu. Itu sih. Terima kasih Pak Gama. Ya kalau dari awal-awal sih emang harus dijelasin terus sih Pak. Biar sampai capek aja. Iya benar, apalagi yang Gitu. laksana yang paling bawah gitu. Iya maksudnya ya. Paham Pak? Iya. Makasih Pak Gama. Ya sama-sama Pak Dono. Makasih Pak Dono. Challenge-nya ya Pak ya, hambatannya ya. Hambatannya itu ya. Iya betul. Semua tempat sih Bu kayak gitu Bu. Makanya itu saya bilang tadi ini tugasnya ya tugas semua, nggak cuma kita doang, tapi semua harus terlibat. Cuman penerapannya memang agak susah dan lama. Nggak mungkin, yuk kita 5S 1 bulan kelar, nggak ada ceritanya. Itu lama Pak, itu jangka panjang. Nggak bisa langsung, kita nggak bikin candi, kita bikin sistem. Iya benar. Itu. 5S bukan bikin candi ya Pak Gama ya. Iya, nggak kayak Roro Jong bilang semalam langsung jadi, nggak. Kita bikin sistem ini, bukan bikin apa. Gitu. Tanya dong Pak Gama. Oh silakan Pak. 5S nih, 5 kopi sekarang Pak. S. Ini Pak Pitono ya? Iya Bu, saya tadi mau keluar dari host kok nggak bisa, makanya saya masuk lagi tadi. Iya. Silakan Pak. Ya, jadi mohon maaf nih namanya numpang ke host 06. 03 ya? 03. Pak Gama. Iya, Pak. Yang ini sharing ya, Pak. Kita di sini juga bareng-bareng gitu. Iya. Pengalaman Bapak itu paling susah untuk implementasi 5S ini sebenarnya di level yang mana sih, Pak? Kan seperti yang disampaikan Pak Dono juga sebenarnya. Kita ini ya jujur aja, di FTC itu kadang masih naik turun lah, angin-anginan gitu. Oh lagi, wah semangat bersih gitu. Tapi lagi susah-susah gitu. Nah, tadi sih ya memang kita harus giat-giat dan rajin untuk menyampaikan juga ya. Iya. Mungkin ya salah satu rajinnya itu rajin menyampaikan juga kali ya Pak ya. Benar, tapi Pak, yang saya tanyakan tuh di level yang mana Pak? Implementasi 5S ini yang paling terasa kendalanya di pengalaman Bapak. Itu aja. Ini beda-beda Pak ya. Ini saya kasih sharing juga. Jadi bedanya kalau di Sinta ya, ini yang paling susah itu ya memang yang level bawah Pak. Jadi pelaksana Pak. Itu memang paling susah untuk, karena juga kita harus menerangkannya dari awal kan, TFS itu apa, manfaatnya apa, kadang juga nggak peduli, gitu kan. Cuman kalau misalnya di tempat saya yang lama justru yang karyawan malah yang susah Pak. Oh iya. Justru yang pelaksana housekeeping gitu tuh lebih gampang banget kita kasih tahu, kita kita kasih materi 5S, mereka jauh lebih tahu. Nah itu tergantung dari wilayah mungkin Pak ya. Challenge-nya beda-beda. Kalau di tempat saya yang lama dulu challenge-nya justru di level karyawan, susah ininya. Kalau yang sekarang di sini memang di pelaksana Pak. Bapak juga mungkin mengalaminya juga kan, saya sering lihat Bapak ngomel-ngomel nggak didengerin. Gitu Pak. Ya kadang kami kita ngomong orang itu gonta-ganti Pak di level bawah itu ya. Jadi, itu. Selain mungkin kalau kondisi kendala kami itu adalah di mana ya level pendidikannya juga
kita tahu seperti apa notabene, dan pergantian karyawan itu atau pekerja itu Cepat ya. frekuensinya tinggi. Nah, ini apakah hal-hal seperti itu juga dialami di pengalaman Bapak? Kalau di sini dialami kok, di sini ya Pak. Kalau di sini tetap ngalami Pak ya, ya dari kita sendiri harus sabar dan itu ngasih wejangan terus Pak. Jangan capek ngasih wejangan intinya lah. Iya, sama ya Pak ya. Ya bermanfaat buat kita karena kita bakal ingat terus. Yang kedua bermanfaat bagi mereka yang kita kasih tahu juga. Walaupun mungkin mereka juga nggak sepenuhnya mau menerapkan ya. Setidaknya kita udah berusaha untuk ngasih tahu kan. Betul Pak. Saya garis bawahi Pak. Ya, nggak peduli mereka nggak ini, tapi kalau kita nyampaikan kita ada juga tanggung jadi jawab, familiar Pak. ya Pak ya. Iya. Ya. Kita ada tanggung jawab moral harus menyampaikan ini ke mereka. Ya, Untuk mereka mau menyerap atau tidak kan ya itu di luar kemampuan kita. Cuma kita sudah berusaha, itu aja sih Pak. Nggak ada salahnya juga kok. Betul. Ya, makasih Pak Gama. Iya Pak. Sama-sama Pak Pit, makasih Pak udah nanya. Makasih Pak Pit. Pak Pit Iya, mungkin Bu. nambahin boleh ya Pak? Kalau pengalaman saya sih biasanya juga kitanya yang sebagai leader juga emang harus jadi contoh sih Pak. Betul. Jadi kalau terutama untuk yang level pelaksana itu ya Pak ya, kalau kitanya sendiri tidak melaksanakan, mereka nggak akan lihat kita mereka nggak akan lakukan juga sih 5S-nya sih. Kalau pengalaman saya sih gitu Pak. Saya setuju itu Bu. Saya ngalamin. Saya ini kan kalau pakai masker itu disiplin gitu Bu. Jujur aja Pak Gama lihat juga ya. Iya. Jadi anak-anak itu kalau lihat saya lewat, maskernya buka itu langsung kep gitu aja dipakai. Nggak perlu ngomong gitu. Lihat saya lewat itu dia kalau lupa langsung dipakai. Itu juga sebenarnya hal-hal sederhana yang kalau kita ngasih teladan tuh mereka juga bisa menempatkan. Iya, benar. Iya. Oke, makasih Pak Gama, Bu Winnie, dan Bapak-Bapak semuanya. Makasih Pak Pit. Pak Gama, mungkin tadi kan tipsnya untuk yang pelaksana ya Pak. Kalau untuk yang level karyawan, pengalaman Bapak gimana Pak? Diapain waktu itu? Kalau saya sih karena ini 5S-nya dulu tempat saya itu ada ini Bu kayak namanya itu close call atau near miss report. Jadi kita submit apa namanya kayak improvement itu dapat hadiah Bu. Jadi mereka malah lebih senang. Jadi malah semangat. Itu semangat karena ada hadiahnya. Ada hadiahnya Bu. Ada program hadiahnya ya. Program hadiahnya buat mancing. Nah, itu mungkin juga lebih mudah mereka untuk menyerap juga mungkin kan. Dengan Perlu cara dibantu Bu kami Bu buat bersihin MPSM. Kenapa Pak Pit? Perlu diusulkan itu Bu biar kami yang bersihin. Usulkan lah Pak. Oke. Bapak Ibu yang lain ada mau bertanya? Silakan. Wah, nggak terasa ya. Udah 4:55. Mungkin nggak ada yang bertanya lagi? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, mungkin kita tutup ya sharing sore ini. Terima kasih ya Pak Gama untuk sharing 5S-nya. Walaupun sama-sama Pak, contohnya mudah-mudahan di Sinta bisa jalan terus 5S-nya ya Pak. Oke, udah pada tepuk tangan semua ya. Kayaknya udah nggak sabar juga buat pulang nih. Oke, terima kasih Pak Gama, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin yang belum sempat absen silahkan ya. Link masih ada di Jangan ditutup dulu Bu, belum absen. chat-nya. Oke, saya